Assalamualaikum sahabat Hikmah. Di zaman sekarang, memelihara hewan peliharaan tentu menjadi aktivitas yang seru dan mengasyikan. Contohnya, memelihara ikan komet seperti ini nih. Salah satu ikan hias kesukaan anak-anak juga. Dinama ikan komet karena punya ekor yang panjang seperti komet Halley di angkasa. Sepintas mirip ikan mas, tapi tubuhnya lebih ramping dan memanjang. Lihat saja saat mau makan, peletnya jadi rebutan. Masya Allah, unik ya ikan ciptaan Allah ini sahabat Hikmah. Kalau ikan hias yang satu ini tentu sudah banyak yang tahu kan? Yap, ikan koi. Ikan yang bisa hidup 20 sampai 40 tahun. Bahkan ada yang 300 tahun loh. Tak heran, di Jepang ikan ini disimbolkan sebagai hewan yang panjang umur. Ciri-ciri ikan koi sehat yang warnanya cerah. Makin cerah dan unik warnanya, ikan koi akan semakin mahal. Di Jepang, harga ikan koi termahal mencapai 1,2 triliun. Wih, keren! Memang asyik memelihara ikan-ikan cantik seperti ini. Atau burung-burung makau seperti ini sahabat Hikmah. Bahkan tak jarang, kita tak ragu merogoh uang ratusan juta untuk memilikinya. Namun, hati-hatilah. Jika kita sudah terlalu asyik menghabiskan waktu bersama hewan kesayangan kita hingga lalai beribadah, bisa-bisa hewan-hewan kesayangan kita telah menjadi berhala zaman now. Sekalipun mencintai anak-anak dan istri adalah fitrah manusia, tetapi begitu dia dapat melalaikan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tercela. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dalam surat At-Taghabun ayat ke-14, "Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Hai orang-orang yang beriman, sebagian dari pasangan-pasangan kamu, anak-anak kamu adalah musuh bagi kamu. Maka berhati-hatilah akan hal itu. Allah Subhanahu wa taala juga melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diajak oleh Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh yang sangat disegani dari kelompok elit Quraisy. Umayyah bin Khalaf mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan kelompok-kelompok lemah dan miskin yang biasa duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengajak Nabi untuk duduk-duduk bersenang-senang pada kelompok-kelompok elit dan orang-orang kaya di Quraisy. Dan Allah melarang Nabi mengikuti hal itu. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Al-Kahfi ayat 28, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Jangan kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Subhanallah, lihatlah bagaimana larangan yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala walaupun itu menyenangkan. Ada kisah yang juga lebih menarik. An-Nadhr bin Al-Harith sengaja mempelajari syair-syair dari Persia di wilayah Irak, lalu membawanya ke Mekah, mengumpulkan orang-orang biar menarik perhatian, mengalihkan mereka dari bacaan-bacaan Al-Quran bersama Rasulullah SAW. Sehingga majelisnya ramai. Di situ ada tarian, ada minum-minuman keras, serta syair-syair dan dongeng-dongeng yang sangat indah. Padahal itu tidak nyata. Beginilah musuh-musuh Allah menggunakan segala sesuatu untuk membuat hati lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Dan media yang digunakan untuk melalaikan manusia dari Allah Subhanahu wa taala akan tetap ada walaupun beragam bentuk di setiap zaman dan tempat. Sahabat Hikmah, anak-anak dan remaja di dunia tentu kenal dengan permainan ini. Ya, inilah PlayerUnknown's Battleground. Sebuah permainan seru yang bisa dilakukan secara daring, baik sendiri maupun berkelompok. Sejak dirilis tahun 2017, PUBG sudah berhasil menguasai industri game online. Bahkan di seluruh dunia, PUBG telah diunduh lebih dari 550 juta kali. Di Indonesia sendiri, PUBG pun menjadi salah satu game online populer. Bahkan, beberapa tim e-sport Indonesia ikut bertarung dan mencatatkan prestasi dalam kompetisi PUBG dunia. Game ini pernah diharamkan MUI karena menjadi pemicu penembakan brutal terhadap umat muslim di Selandia Baru. Namun, fatwa pelarangan dicabut kembali beberapa bulan kemudian.
Sementara, Majelis Permusyawaratan Aceh tetap mengeluarkan fatwa haram game PUBG dan game daring bergenre baku tembak sejenis. Karena dinilai mengandung unsur kekerasan dan kebrutalan. India yang merupakan negara pengunduh terbesar game ini telah memblok PUBG dan ratusan game-game varian Cina lainnya. Aplikasi ini ditenggarai berpotensi menimbulkan kejahatan cyber yang merusak kedaulatan, integritas, dan ketertiban umum di India. Beberapa waktu lalu, game ini kembali menimbulkan kontroversi di kalangan umat muslim. Hal ini dipicu fitur yang mengharuskan pemain menyembah totem untuk mendapatkan senjata dan fasilitas lainnya. Namun, hanya bertahan 5 hari. Fitur ini kemudian dihapus kembali oleh Tencent Games sebagai penanggung jawab game ini. Sahabat Hikmah, tanpa adanya fitur berhala pun, aneka permainan, media sosial telah menjelma menjadi berhala-berhala baru yang secara diam-diam mengalihkan umat muslim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hidup ini banyak sekali hal yang menyibukkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin apa yang kita lakukan itu juga bukan salah, tapi hati orang yang beriman selalu merasa kurang bagaimana mereka beribadah dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok rasanya kurang sekali ya membaca Al-Quran, sholat nafilah, puasa sunnah, dan lain-lain sebagainya. Sahabat Khalid bin Walid menyebutkan, aku telah disibukkan oleh jihad dari membaca Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Asakir dan Ibnu Abi Syaibah. Sahabat hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang membuat Khalid bin Walid meminta maaf karena waktunya sedikit dengan Al-Quran? Jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid adalah amal-amal besar. Ikut memerangi nabi palsu di masa Abu Bakar As-Siddiq. Ikut memerangi kaum Majusi Persia serta mengusir kezaliman Romawi di Syam. Jika Khalid bin Walid meminta maaf karena tidak bisa membaca Al-Quran lebih banyak, disebabkan oleh amal besar jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa meminta maaf dengan alasan apa ketika kita disibukkan melakukan ibadah apapun dalam kehidupan ini. Bahkan ada yang lalai dari sholat 5 waktu yang merupakan tiang agama. Ini kan musibah yang jauh lebih besar daripada musibah yang mungkin menimpa setan sendiri. Setan menolak untuk sujud kepada Adam. Diri kita menolak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita melengahkan dari ibadah karena perkara-perkara dunia. Dalam kehidupan ini banyak sekali berhala-berhala dalam wujud yang berbeda-beda di setiap zamannya. Sahabat hikmah, dan kata berhala biasanya identik dengan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan, di mana manusia bertindak semena-mena atas nafsunya. Pada masa itu, berhala jelas wujudnya. Namun, berhala di zaman sekarang tak lagi mudah dikenali. Tak berwujud, namun bisa dirasakan dampaknya. Karenanya, berhala zaman now disifati atau berarti segala hal yang dapat menyesatkan manusia dari ketaatan. Ia bisa melalaikan manusia dari tugas ibadah yang Allah perintahkan. Tentunya dengan kemasan yang lebih modern. Sebut saja gadget, game, hewan-hewan peliharaan yang melalaikan, dan lain sebagainya. Abang, kakak sudah dulu ya. Dari tadi nontonnya, nak. Bentar lagi, Pak. Oke, 5 menit lagi ya, Bang. Ya, makasih, Pak. Celakanya bukan hanya anak-anak kecil yang dilengahkan oleh gadget pada hari ini. Orang-orang dewasa berpendidikan, profesional, dan berilmu semuanya dapat dilengahkan oleh jenis berhala baru ini. Karena banyak sekali yang dapat melengahkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang berhala dalam ragam bentuknya dapat menutup akal seseorang. Perhatikan dialog yang terjadi antara Sayyidina Umar radhiyallahu an dengan seseorang ketika beliau telah menjadi Amirul Mukminin. Orang ini melihat betapa luar biasanya torehan-torehan prestasi dan apa yang telah dicapai pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Orang ini terheran-heran kalau mengingat bahwa pada zaman jahiliyah dulu Umar bin Khattab sempat menyembah berhala yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Lalu orang itu berkata, "Ya Amirul Mukminin, orang seperti engkau dulu benar-benar pernah menyembah berhala. Apakah kalian tidak mempunyai akal pada waktu itu?" Umar menjawab, "Indana aql, walaysa indana hidayah." Kami punya akal pada waktu itu, tapi kami tidak memiliki hidayah. Betapa berharganya hidayah dalam kehidupan.
Karena banyak sekali kehinaan-kehinaan dan bahaya-bahaya yang terjadi dalam kehidupan ini tidak bisa direm oleh ilmu pengetahuan. Tapi yang mencegah kita dari keburukan itu adalah hidayah. Inilah mahalnya hidayah. Mesin hidayah memang jauh lebih kuat daripada mesin akal pikiran. Karena itu kita harus selalu menjaga bagaimana hidayah ini tetap dirawat dengan baik. Berkumpul dengan orang-orang saleh, mengupgrade ilmu pengetahuan kita, selalu meminta nasihat, atau apapun ketaatan-ketaatan yang dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pertama-tama turun ayat tentang minuman keras, belum turun larangan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang Mekah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang minuman keras. Allah jawab, minuman keras itu lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya. Apakah ketika itu kaum muslimin langsung berhenti minum minuman keras? Padahal ilmu pengetahuan telah sampai bahwa bahayanya jauh lebih besar. Tidak. Mereka tetap pada budaya yang buruk itu. Tetapi ketika keimanan ada di hati dan turun ayat yang mengharamkan minuman keras di Madinah, kita dapati jalan-jalan di kota Madinah banjir oleh minuman keras karena orang-orang menumpahkan minuman itu dan berpaling dari minuman keras karena keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Hikmah, sebelum kita membahas apa yang membuat berhala semakin banyak di zaman now ini, kita tanya-tanya dulu yuk sahabat Hikmah ini. Sejauh mana mereka mengenal sejarah para nabinya? Oh, Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim bukan sih? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Yakin? Kenapa diyakin-yakinin sih? Nabi Yakin Ibrahim. Yakin. Nabi Ibrahim. Terima kasih tim Hikmah Trans 7. Jangan lupa tonton Hikmah Trans 7 di setiap hari Minggu jam 5.30 pagi di Trans 7. Meski berbeda wujud, berhala masa kini memiliki sifat yang sama dengan berhala masa lalu, terutama dalam hal melalaikan. Keduanya bisa berpenampilan indah sehingga banyak manusia yang tergoda. Contohnya yang sedang digandrungi saat ini adalah memelihara hewan peliharaan. Lalai merupakan penyakit yang disebabkan sibuknya seseorang terhadap hal yang bukan prioritas, sehingga meninggalkan yang utama. Ada sebuah kekhawatiran di kalangan ulama terdahulu. Bahkan, sebagian ulama menyatakan bahwa ini berasal dari hadis Rasulullah SAW, bahwa akan datang suatu zaman atas manusia, di mana perut-perut mereka menjadi Tuhan-Tuhan mereka, perempuan-perempuan mereka menjadi kiblat mereka, dinar-dinar atau uang mereka menjadi agama mereka, dan kehormatan mereka terletak pada kekayaan mereka. Di saat itu tidak tersisa dari iman kecuali namanya saja. Tidak tersisa dari Islam kecuali ritual-ritualnya saja. Dan tidak tersisa Al-Quran kecuali sebatas kajiannya saja. Masjid-masjid makmur. Akan tetapi mereka kosong dari petunjuk atau hidayah. Ulama-ulama mereka menjadi makhluk Allah yang paling buruk di permukaan bumi. Kalau terjadi zaman seperti ini, Allah akan menyiksa mereka dan menimpakan kepada mereka 4 perkara atau azab, yaitu kekejaman penguasa dan kezaliman pejabatnya, kekeringan dan ketidakadilan para hakim. Maka heranlah para sahabat mendengar penjelasan Rasulullah. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mereka ini menyembah berhala?" Nabi SAW menjawab, "Ya. Bagi mereka setiap dirham atau uang menjadi berhala." Uang yang dihasilkan dari memelihara hewan kesayangan kadang membuat manusia lupa dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bahkan sebaliknya, mereka rela menghamburkan banyak uang demi menjaga dan merawat hewan kesayangannya. Padahal mungkin uang tersebut bisa lebih baik jika dimanfaatkan untuk hal yang lain. Ingatkah ketika Nabi Sulaiman dilalaikan dengan kuda-kuda kesayangannya? Lantas ia menyembelih seluruh kuda-kudanya itu? Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku. Sampai kuda itu hilang dari pandangan, bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu. Al-Quran, Surat Asy-Syadd, ayat 32-33. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini orang-orang tergantung kepada banyak hal, baik gadget, kesibukan-kesibukan atau pekerjaan
Tetapi seberapa hal-hal itu dapat mengalihkan seorang dari Allah Subhanahu wa taala? Kita kedatangan tamu spesial Mbak Bella Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam Ustaz Masya Faris. Allah. Apa kegiatan sekarang, Mbak Sofi? Sekarang lagi sibuk ngurus anak, ngurus suami, terus lagi sibuk ngurus bisnis juga. Kebenaran banget kan aku kan fashion designer gitu. Jadi ada usaha-usaha baju lah gitu. Persiapan fashion show gitu-gitu sih. Alhamdulillah. Artinya pandemi tidak mengganggu kegiatan. Alhamdulillah. Insya Allah udah enggak Ustaz. Alhamdulillah. Mbak Bella, kita lagi bicara tentang berhala zaman now. Ya. Artinya apa saja yang bisa menyibukkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keseharian ini, Mbak Bella ada nggak sih ngerasa ada benda-benda tertentu yang ketergantungan ke situ atau mengganggu produktivitas atau hal-hal yang membuat Mbak Bella nggak bisa lepas dari situ? Kalau aku sih jujur satu hal yang nggak bisa lepas itu handphone Ustaz. Maksudnya bukan nggak bisa lepas 24 jam di depan handphone, cuman handphone itu harus aku bawa setiap saat karena dari handphone itu kan kita komunikasi penting sama suami. Nanti kan suami kita kalau kemana-mana kan itu paling penting ya. Terus udah gitu pekerjaan semua di handphone. Terus juga gitu kalau misalnya aku ada mampir ke tempat mana, terus aku nggak tahu kiblatnya kemana. Sekarang kan udah ada di handphone itu kayak Muslim Pro gitu kan. Jadi bisa tahu kiblat kemana. Terus juga bisa baca Al-Quran juga di handphone. Jadi handphone itu sangat penting banget. Jadi nggak bisa ketinggalan. Baik, tapi ada nggak perasaan bahwa kayaknya tersiksa karena nggak bisa lepas dari handphone atau media sosial atau aplikasi-aplikasi dalamnya? Gimana cara Mbak Bella? Ada kadang-kadang gini, kadang-kadang kita udah kecanduan Ustadz. Kecanduannya adalah kadang-kadang kita misalnya gini, kita main sama anak. Karena kita emang udah kebiasaan mungkin kerjaan ini terus apa gitu kan. Benar-benar kan saya jualan kayak Ustadz baju segala macam. Terus saya desain juga di handphone. Nah, ada aja otak mungkin entah nggak tahu otak kanan atau kiri yang mengarah kayak mau ambil handphone secara nggak sengaja gitu. Makanya kadang-kadang kalau misalnya udah sama anak, aku udah fokus, udah handphone aku jauh-jauhin gitu. Karena kadang-kadang menyiksa juga. Karena mungkin kalau emang udah parah banget, misalnya saya lagi banyak kerjaan atau apa yang sering udah ini banget, malahan nggak bisa tidur sama sekali. Itu benar-benar menyiksa banget sampai nggak bisa tidur sama sekali. Hampir semua orang modern sekarang itu. Makanya ada istilah gadget detox, ya kan? Mungkin ada pikiran untuk itu nggak, Mbak Bella? Pengen banget sih, pengen. Mengganggu urusan ibadah atau apa? Kalau ibadah insya Allah belum ya Ustadz, maksudnya belum mengganggu. Insya Allah nggak sampai? Ya insya Allah nggak gitu, karena kan dari handphone juga pengingat Ustadz, jadi kan handphone kan ada suara azan, jadi kalau kita di mana aja dia juga bisa ngingetin gitu, kayak misalnya udah azan zuhur ya kita langsung sholat. Jadi sebenarnya nggak semua negatif sih, jadi ada positifnya juga gitu. Memang kalau kita nggak bisa mengalahkan sesuatu, maka jadikan sesuatu itu sahabat. Iya benar. Jadikan itu bermanfaat semua. Mungkin ada kiat-kiat lain atau pengalaman lain berkaitan dengan gadget, atau ada selain gadget apa Mbak Bella? Gadget doang sih, kalau dompet semua segala macam ya bisa lah pakai handphone itu juga kan. Semua sekarang di handphone semua. Iya di handphone semua, jadi gadget nomor 1 sih sekarang Ustadz. Saya pikir memang ini persoalan semua orang ya Mbak Bella. Iya benar. Tapi memang apapun yang membuat kita tergantung itu akan menyiksa kita. Karena itulah esensi dari tauhid adalah kemerdekaan yang sesungguhnya tidak bergantung kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan rasa takut, rasa khawatir, menghabiskan waktu dan apapun itu, kita menjadikan segala sesuatu yang ada di dunia ini sebagai alat, tapi tujuan utamanya tetap Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Mbak Bella. Semoga tauhid selalu jadi semangat kita untuk membebaskan dari ketergantungan apapun. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Sahabat Hikmah, penyesatan utama dari berhala zaman modern tak lain adalah kelalaian. Tapi, kebanyakan orang yang lalai justru sering tak sadar kalau dirinya lalai. Dan ini sangat berbahaya karena sama seperti orang sakit, tetapi tidak sadar kalau dirinya sakit. Kelalaian utama pada manusia adalah harta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka takut pada hari pembalasan yang pada saat itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Al-Quran, Surat An-Nur, ayat 37. Penyebutan perniagaan secara khusus dalam ayat tadi, menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dikarenakan aktivitas inilah yang paling berpotensi melalaikan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada setiap umat atau kaum ada fitnah yang merusak
menyesatkan mereka, dan fitnah pada umatku adalah harta. Hadis riwayat Ahmad. Karenanya, agar kita terhindar dari berhala yang melalaikan adalah dengan melatih hati untuk tetap terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, bergegas untuk sholat tepat waktu, sholat duha, serta selalu mengucap doa. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati manusia, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Sungguh pun ada banyak berhala yang dapat melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ada beberapa trik yang bisa kita gunakan untuk mengembalikan hati yang lalai. Pertama adalah ingat tujuan akan diciptakan kita di dunia ini. Kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling penting adalah menghabiskan tenaga, waktu, dan materi untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekiranya kita mencintai kehidupan, mencintai anak-anak dan keluarga, atau suka bermain gadget, maka gunakan itu semua menjadi media mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penuhi gadget kita dengan aplikasi-aplikasi serta aktivitas-aktivitas yang dapat mendapatkan manfaat akhirat juga. Jadi kita tetap melaksanakan hobi dan menghabiskan waktu pada hal-hal yang kita senangi, tetapi memberikan nilai yang luar biasa untuk negeri akhirat kita nanti. Yang kedua adalah tetap mengingat kematian, karena kehidupan ini sangat sebentar. Nabi SAW memerintahkan kita untuk banyak-banyak mengingat pemutus kelezatan. Aksiru zikra hadimil lazat. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Sebab begitu kita merasakan betapa terbatasnya waktu dan kesempatan di dunia ini, tentu kita akan menjadi berhati-hati untuk menggunakan waktu ini pada hal-hal yang sia-sia. Kehidupan ini sendiri adalah permainan. Maka jangan pula kita lengahkan dengan permainan-permainan di dalam permainan. Ada satu nasihat penting dari Imam Ghazali, berlatihlah untuk meninggalkan yang halal, bukan hanya yang haram, untuk memberikan istirahat yang lebih banyak bagi tubuh. Sebab sekalipun yang halal itu tidak dilarang, namun tetap dia akan menjadi beban bagi seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.